Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang sampling rate. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memilih sampling rate yang tepat, baik itu dari kualitas yang akan dihasilkan maupun besarnya file untuk menyimpan audio tersebut. Nah, teorema Nyquist dan Shannon menyebutkan bahwa sampling rate itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang akan dikonversi. Nah, namun pertanyaannya adalah mengapa harus lebih besar dari 2 kali? Kita akan lihat di sini di simulator bagaimana kalau sampling rate itu hanya 2 kali saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sampling rasio 2 kali artinya setiap satu gelombang dari sinyal informasi ini akan dilakukan sampling sebanyak 2 sampling. Ini sampling pertama, sampling kedua. Nah, ini satu gelombang. Untuk gelombang berikutnya juga ini sampling pertama, sampling kedua. Nah, di sini mengapa? Tadi kan syaratnya harus lebih besar dari 2 kali. Mengapa ketika kita buat sampling rasionya 2 kali, ini bisa merekonstruksi sinyal aslinya. Nah, ini kebetulan saja karena fase dari sinyal analognya adalah 90 atau setengah pi. Kita akan coba geser seperti ini. Nah, ini adalah sinyal asli, ini sinyal hasil rekonstruksinya. Kita lihat di sini bahwa fase dari sinyal hasil rekonstruksi tidak mengikuti sinyal aslinya. Sedangkan untuk amplitudenya justru berubah ketika digeser, bukan fasanya yang bergeser, namun justru amplitudanya yang bergeser. Nah, artinya sampling rasio 2 kali ini tidak bisa kita gunakan. Memang harus lebih besar dari 2 kali. Nah, begitu ya. Ini sebenarnya mengapa terjadi seperti ini, karena kita anggap saja fasanya 0. Sin dari 0 itu kan 0. Dan sin dari pi itu juga 0. Sin 2pi juga 0. 3pi juga 0. Maka hasilnya semuanya akan 0. Artinya ketika itu direkonstruksi menjadi sinyal analog kembali, hasilnya 0 semua. Tidak ada frekuensi, tidak ada amplitude, tidak ada fasa di sini. Semuanya 0. Begitu. Itulah penyebabnya mengapa sampling rasio 2 kali ini tidak boleh digunakan. Tidak bisa digunakan. Nah, kita akan coba. Kalau lebih rendah dari 2, pasti tidak boleh. Tetapi apa yang menyebabkan tidak boleh? Ya kan? Kalau tadi 2 kali tidak boleh karena akan menyebabkan 0 pada fasa tertentu. Nah, kalau lebih rendah dari 2 kali, ini apa dampaknya? Nah, ternyata dampaknya adalah aliasing. Aliasing itu apa sih? Aliasing itu frekuensi itu, sinyal itu berubah bentuk menjadi bentuk yang lain, sehingga ketika direkonstruksi lagi, itu berbeda dengan aslinya. Itu yang disebut aliasing. Nah, ini contohnya.
Kita akan turunkan supaya kelihatan jelas ya. Supaya kelihatan jelas begini. Nah, ini kan sinyal aslinya seperti ini. Artinya frekuensinya cukup tinggi. Sedangkan hasil rekonstruksinya seperti ini. Artinya frekuensinya jadi rendah. Aslinya seperti ini, hasil rekonstruksi seperti ini. Artinya sudah berubah. Ibaratnya gini, kalau suara suling itu frekuensinya tinggi, ketika rendah kok menjadi suara apa gitu, suara seperti gitu. Padahal kan aslinya suara suling. Itu contohnya seperti itulah. Nah, maka ya benar, sampling rasionya ini harus lebih besar dari 2 kali. Tapi berapa sih nilai minimumnya? Karena apa? Karena semakin besar sampling rate-nya, itu akan berakibat kepada ukuran filenya. Ukuran filenya akan menjadi besar juga. Nah, tentu saja kita tidak ingin ukuran filenya menjadi sangat besar, sedangkan sebenarnya tujuan kita itu sudah tercapai. Kan efektif dan efisien. Jadi efektifnya sudah, tapi kita mau efisien juga. Nah, kita harus tahu frekuensi tertinggi dari suara yang kita rekam. Contohnya seperti ini. Untuk voice over, kalau frekuensi tertingginya itu adalah 8 kHz, ya, 8 kHz, maka berapa sih sampling rate yang akan kita gunakan? Nah, seperti ini kan 8 kHz. Nah, berapa sampling rate-nya? Sehingga voice over tadi itu cukup baik untuk didengarkan. Kita akan coba dengan menaikkan sampling rasionya seperti ini. Apakah ini sudah bagus? Kita geser saja frekuensinya. Oke. Kita geser fasanya. Oke. Cukup baik. Kita coba naikkan lagi. Jadi seperti ini. Ya cukup baik. Maka kalau sampling rasionya adalah 4,92 dan frekuensi maksimum yang akan kita rekam itu hanya 8 kHz saja, berarti sampling rate 39 kHz itu sudah cukup. Artinya, kalau kita menggunakan sampling rate katakanlah 44 kHz, itu sebenarnya sudah cukup untuk voice over. Kita buktikan 44. Oke. Seperti ini sekitar 5,5. Nah, ini hasilnya sudah cukup baik. Itu kalau untuk voice over. Bagaimana untuk musik? Nah, kita juga harus tahu instrumen apa saja yang kita rekam pada musik yang kita buat. Nah, kita bisa menggunakan tabel, yaitu instrumen tersebut frekuensinya berapa, kemudian frekuensi fundamentalnya berapa, kemudian harmoniknya berapa. Dan harmonik, ya kita tidak bisa memperturutkan, harus merekam semua harmonik. Kita harus membatasi sampai harmonik berapa. Katakanlah harmonik 1 atau harmonik 2. Sebagai contoh, kebetulan kita menggunakan instrumen dengan frekuensi dengan frekuensi sampai 18 kHz. Ya, 18 kHz. Seperti ini. Nah, itu kita mau merekam dengan frekuensi berapa? Katakanlah
tidak ingin filenya menjadi sangat besar, mungkin saya bisa merekam dengan menggunakan 96 kHz sampling rate-nya. Kalau 96 kHz itu kira-kira bagaimana nasib dari instrumen yang frekuensinya hingga 18 kHz tadi? Ya seperti ini. Seperti ini. Apakah ini sudah cukup? Ya, kalau saya sih ini sudah cukup. Tapi bagaimana kalau saya mau merekam dengan frekuensi sampling rate 48 kHz? Oke, kita akan coba. 48 itu seperti apa sih? Oke, 48 kira-kira seperti ini. Nah, inilah nasib yang akan dialami oleh instrumen dengan frekuensi hingga 18 kHz. Apakah ini cukup? Ya, kalau saya sih kurang. Ini kurang, karena ketika direkonstruksi, ya seperti ini hasilnya. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin merekam dengan kualitas yang baik, kita harus tahu berapa frekuensi maksimum dari suara yang akan kita rekam. Baik itu voice over, vokal, maupun instrumen-instrumen yang akan kita rekam. Kalau yang kita rekam itu kebetulan frekuensinya tinggi, ya kita harus menggunakan sampling rate yang cukup tinggi agar bisa merekam frekuensi tersebut dengan baik. Begitu. Tapi kalau untuk vlog, isinya cuma cerita yang tidak ada musik latarnya, atau mungkin musik latarnya ada, tetapi dengan volume yang sangat kecil dan itu tidak begitu penting. Ya, artinya suara yang dominan itu adalah voice over-nya. Kita tidak peduli apakah nanti musiknya itu terdengar baik atau tidak, karena itu tidak penting. Maka merekam dengan sampling rate yang rendah itu sudah cukup. Tujuannya apa? Ya tentu saja untuk mengurangi ukuran dari file hasil rekaman tadi. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau bagi yang ingin menggunakan simulator ini bisa di-download dan dibuka sendiri dengan menggunakan browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Nah, linknya ada di deskripsi dari video ini. Nah, selamat mencoba.